Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan, Bante Adi Kusalo Mahatera. Yang saya hormati, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Kembali pada malam hari ini, kita berjumpa dengan kesempatan yang cukup berharga ini untuk bersama-sama melakukan diskusi Dhamma atau yang dikenal dengan istilah Dhamma Sakaca. Sesuai dengan permintaan dari panitia penyelenggara, bahwasanya pada malam hari ini saya diminta untuk mengisi salah satu topik yang berjudul praktik ulas asih. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mendengar praktik ulas asih atau lebih populernya dikenal dengan bahasa Palinya yaitu karuna. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar istilah karuna atau mengetahui apa itu karuna. Tetapi mungkin ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan di sini yang berkaitan dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dunia saat ini atau di masyarakat saat ini banyak sekali orang semakin kehilangan belas kasih atau semakin kehilangan karuna. Hal ini dapat terlihat bagaimana orang-orang bertindak dengan semaunya sendiri. Mereka tidak memiliki kepedulian antar sesama, antar sosial, ataupun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena kita berbicara tentang karuna, maka kita juga berbicara tentang kepedulian. Karena karuna ini, praktik welas asih ini adalah salah satu praktik kepedulian yang mana kita peduli terhadap sesama, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, terutama adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Namun seperti yang saya katakan, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak orang sudah mulai kehilangan belas kasih. Mereka tidak peduli lagi kepada orang lain yang menderita, kepada makhluk lain yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa melihat banyak sekali ujaran kebencian, banyak sekali tindak kekerasan. Ujaran-ujaran kebencian, tindak kekerasan, dan serta tindakan-tindakan yang berbahaya lainnya adalah wujud nyata atau bukti nyata dari kurangnya belas kasih. Kalau seseorang itu memiliki belas kasih, maka orang tersebut akan berpikir lagi sebelum bertindak. Apakah tindakan ini nanti membawa penderitaan bagi makhluk lain atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini nanti menyebabkan orang lain menjadi terlukai atau tidak? Orang yang memiliki belas kasih pasti akan berpikir demikian. Tetapi sebaliknya, kalau mereka yang tidak memiliki belas kasih, mereka yang tidak memiliki cinta kasih, mereka acuh tak acuh, tidak peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Yang penting, apa yang mereka lakukan membuat dirinya sendiri bahagia. Tetapi mereka tidak mempedulikan apa yang terjadi di luar sana. Sementara dalam agama Buddha, praktik welas asih atau praktik belas kasih karuna ini sangat ditekankan sekali di dalam agama Buddha.
Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita perlu mempelajari apa itu praktik belas kasih, sehingga nanti bisa kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa, apapun yang kita lakukan selalu berdasar pada dua hal, yaitu metta dan karuna. Cinta kasih dan belas kasih. Di sini nanti saya juga akan menjelaskan apa yang menjadikan metta dan karuna ini menjadi berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, praktik belas kasih ini adalah praktik yang sangat ditekankan oleh Sang Buddha sendiri. Bahkan kalau boleh dibilang, ini adalah esensi atau unsur terpenting dari segala bentuk apapun yang Sang Buddha lakukan. Sang Buddha ketika beliau masih bodhisattva, meninggalkan istana, meninggalkan seluruh kemegahan, seluruh kemewahan, dan seluruh kenyamanannya, karena berkeinginan untuk menjadi Buddha yang dapat menyelamatkan makhluk-makhluk lain dari penderitaan. Hal ini terjadi karena dasar belas kasih. Maka Sang Buddha sering dijuluki sebagai Mahakaruniko Nato, pemimpin yang memiliki belas kasih yang luar biasa, yang maha, yang besar. Sang Buddha juga memiliki istilah Lokanukampaya, yang artinya Sang Buddha memiliki belas kasih terhadap dunia. Jadi apapun yang dilakukan Sang Buddha, itu selalu berdasar belas kasih karena ingin menyelamatkan makhluk lain dari penderitaan. Sang Buddha melakukan sesuatu, mengajarkan dhamma, membimbing umat manusia dan para dewa, supaya manusia terbebas dari penderitaan. Karena melihat penderitaan makhluk-makhluk inilah yang menyebabkan Sang Buddha mengajarkan dhamma. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, belas kasih dalam agama Buddha disebut dengan istilah karuna. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya, karuna adalah praktik untuk menyelamatkan atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang membuat seseorang menjadi menderita. Keinginan untuk melenyapkan penderitaan orang lain, itulah definisi dari karuna. Ahita dukkha bhanayama kamata. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian melihat makhluk lain mengalami penderitaan, kemudian tergerak hatinya untuk melenyapkan penderitaan orang tersebut, atau paling tidak melakukan upaya untuk mengurangi penderitaan orang tersebut, itulah karuna. Karuna juga didefinisikan sebagai paradukke sati sadunang hadaya kampanang karoti ti karuna. Perasaan yang membuat hati seseorang tergerak dengan adanya penderitaan orang lain, itu adalah karuna. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya objek dari karuna adalah sesuatu yang menderita atau orang lain yang mengalami penderitaan yang membutuhkan pertolongan. Makanya kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian menolong orang lain, membantu orang lain, itulah praktik dari karuna. Karuna juga didefinisikan sebagai kinatiwa paradukang hingsati winaseti ti karuna. Perasaan atau suatu tindakan yang melawan untuk melenyapkan penderitaan orang lain. Artinya di sini tindakan-tindakan yang membuat atau dengan upaya melenyapkan penderitaan orang lain, itulah karuna. Misalnya ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian melihat orang lain yang lagi kelaparan. Karena kelaparan akhirnya orang tersebut menderita sekali.
Karena Bapak Ibu Saudara sekalian melihat orang tersebut menderita, kemudian hatinya tergerak dan melakukan pertolongan, memberikan makanan kepada orang tersebut, itulah praktik karuna. Jadi sifat dari karuna ini adalah sesuatu yang tidak membuat orang lain menderita. Sesuatu yang bisa membebaskan orang lain dari penderitaan. Para duka sahasa narasa. Seseorang bisa merasakan penderitaan orang lain, karena bisa merasakan penderitaan orang tersebut, maka tergerak hatinya untuk membantu. Supaya penderitaan orang tersebut menjadi berkurang. Itulah sifat dari karuna. Karuna ini memiliki manifestasi atau bentuk atau wujud bagaimana karuna itu muncul. Manifestasinya adalah tidak melukai. Awihingsa pacupatana. Jadi apapun tindakan yang dilakukan seseorang, kalau itu didasari dengan awihingsa, tanpa melukai, itu adalah tindakan yang baik, yang juga merupakan unsur dari karuna. Jadi singkatnya, karuna adalah keinginan untuk melenyapkan penderitaan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang karuna, pasti Bapak, Ibu, saudara sekalian pernah mendengar karuna sebagai salah satu dari 4 kediaman luhur Brahma Wihara. Brahma Wihara atau kediaman luhur terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Metta, karuna, mudita, upeka ini adalah Brahma Wihara atau 4 kediaman luhur. Dari 4 kediaman luhur tersebut, salah satunya adalah karuna. Karuna muncul sebagai yang kedua setelah metta. Sebelum kita berbicara tentang metta, atau sebelum berbicara tentang karuna, kita harus tahu dulu apa itu metta. Karena prosesnya ini akan selalu bertahap. Setelah metta, baru muncullah karuna. Metta itu adalah keinginan untuk membuat orang lain bahagia dan sejahtera. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengembangkan metta atau mempraktikkan metta, pasti berkeinginan untuk membuat orang lain atau makhluk lain bahagia dan sejahtera. Kalimat yang cukup populer, yang sering diucapkan juga adalah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, dengan mengembangkan metta ini, maka batin Bapak Ibu Saudara sekalian akan diliputi dengan cinta kasih. Cinta kasih ini adalah pengharapan untuk atau mengharapkan orang lain bahagia dan sejahtera. Tetapi metta saja belum cukup, karena sekadar mengharapkan makhluk lain bahagia tanpa melakukan tindakan itu belum cukup. Memang baik hanya mengembangkan pikiran cinta kasih, baik sekali. Tetapi lebih baik lagi kalau dimunculkan karuna. Karuna adalah upaya untuk melenyapkan penderitaan orang lain. Jadi perbedaannya kalau metta ini keinginan untuk membuat orang lain bahagia dan sejahtera, hita suka upanaya kamata. Kalau karuna adalah keinginan untuk melenyapkan penderitaan orang lain, ahita duka upanaya kamata. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki keinginan untuk membuat orang lain bahagia,
Itu namanya metta. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat penderitaan orang lain kemudian tergerak, tersentuh hatinya untuk melakukan sesuatu supaya orang tersebut yang mengalami penderitaan tersebut bisa terbebas dari penderitaannya, itulah karuna. Jadi metta dan karuna ini adalah dua hal yang penting. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian praktik karuna, pasti di dalamnya juga ada metta. Karena ketika Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan sesuatu yang membuat orang lain terbebas dari penderitaan, itu juga karena adanya dasar atau dorongan cinta kasih. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengharapkan orang lain juga bahagia, maka Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan sesuatu yang membuat orang lain terbebas dari penderitaan. Maka objek dari karunanya adalah sesuatu yang menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena praktik karuna ini sangat penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus berusaha untuk mengaplikasikan. Bagaimana caranya menumbuhkan supaya kita memiliki sifat karuna ini? Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus punya cinta kasih. Punya metta. Yang kedua, kita harus punya pemahaman. Pemahaman tentang bahwa semua makhluk menginginkan kebahagiaan, sukakama, dan juga menolak penderitaan, dukkha patikula. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyadari bahwa semua makhluk menginginkan kebahagiaan dan menolak penderitaan, maka apa yang Bapak Ibu lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain bahagia dan juga terbebas dari penderitaan. Praktik ini cukup penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat di masyarakat banyak sekali orang yang mulai kehilangan kepedulian. Sudah tidak peduli lagi pada sesama. Cuek, bodoh amat. Padahal praktik karunanya dasar dari praktik agama Buddha. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa menerapkan praktik karuna ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak harus sesuatu yang besar. Kita melihat tetangga kita misalnya. Tetangga kita lagi membutuhkan pertolongan. Lagi menderita. Karena hati kita tergerak atas penderitaan orang tersebut, maka kita membantu sebisa mungkin supaya orang tersebut terbebas dari penderitaannya. Itulah praktik karuna. Kalau kita bisa menyadari hal ini, maka kita akan hidup bahagia, sejahtera, dan juga bisa harmonis dengan siapapun. Karena kita memiliki hati yang baik, yang membantu orang lain dari penderitaannya. Banyak sekali orang yang kadang-kadang salah mengartikan arti karuna. Terutama ketika orang tersebut memberikan nasihat. Banyak nih di antara kita yang mungkin memiliki teman atau guru, mungkin orang tua, yang orang tua tersebut atau teman tersebut begitu cerewet, suka menasihati, melarang ini dan itu. Sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki teman yang seperti itu, orang tua yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang beruntung. Karena orang yang mau menasihati Bapak Ibu Saudara sekalian itu, yang mau menunjukkan kekurangan, mau menunjukkan kesalahan, kemudian memberikan solusi, memberikan petunjuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, menunjukkan jalan yang benar. Karena orang tersebut memiliki belas kasih, memiliki karuna. Supaya orang yang dinasihati itu tidak tersesat, tidak salah jalan.
Kalau orang tersebut tidak memiliki karuna, maka apa yang orang tersebut lakukan biasanya adalah bodoh amat, cuek. Karena memiliki karuna, maka orang tersebut peduli kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini misalnya nih, kalau berbicara tentang orang tua dan anak. Orang tua dikatakan seperti halnya Brahma yang memiliki kualitas 4 kediaman luhur tadi. Meta, karuna, mudita, dan UPK. Dalam hal praktik karuna, orang tua selalu melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. Termasuk orang tua tersebut melakukan sesuatu yang membuat dirinya sendiri menderita. Semata-mata supaya anaknya bisa bahagia. Dan apa yang dilakukan orang tua itu selalu berdasar pada karuna, compassion. Mungkin ada kata-kata yang keras yang mungkin bisa disalahartikan bahwa orang tuanya terlalu galak, terlalu otoriter, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, orang tua melakukan semua itu karena dasar belas kasih. Bahwa suatu ketika Sang Buddha ditanya, apakah Sang Buddha juga menasihati para siswanya dengan kata-kata yang kasar, yang keras gitu. Sang Buddha memberikan perumpamaan. Kalau misalnya ada seorang anak yang kemudian menelan kayu atau kerikil ke dalam mulutnya karena anak tersebut masih kecil, masih balita, bayi, dan belum bisa mengerti apa-apa. Apa yang dilakukan orang tua? Yang dilakukan orang tua adalah mengorek-ngorek mulut bayi tersebut, anak tersebut, supaya kayu atau batu kerikil tersebut bisa keluar. Meskipun apa yang dilakukan orang tua itu menyakitkan, mungkin membuat anak tersebut menangis, tetapi itu dilakukan demi kebaikan anak, demi compassion, demi kesejahteraan dan kebahagiaan anak. Maka apa yang dilakukan Sang Buddha ketika menasihati para siswanya yang bandel, yang sulit untuk diatur, juga seperti itu. Kadang-kadang Sang Buddha menggunakan kata-kata yang keras. Karena hal itu dilakukan atas dasar compassion, karuna, belas kasih. Maka kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan nasihat, atau mungkin di antara yang hadir di sini adalah seorang anak yang mungkin mendengar nasihat yang keras dari orang tuanya, jangan marah. Karena itu adalah wujud belas kasih dari orang tua. Maka berbahagialah kalian yang memiliki teman, orang tua, atau guru yang memiliki compassion ini. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian juga harus melatih untuk senantiasa mengembangkan praktik compassion ini, praktik karuna ini. Supaya peduli terhadap orang lain. Tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Kalau kita berbicara tentang karuna atau belas kasih ini, kita seringkali diibaratkan seperti halnya tubuh yang ikut merasakan. Kalau di antara organ tubuh kita yang ada yang sakit atau terluka, pasti organ tubuh yang lain juga ikut merasakan luka tersebut. Misalnya nih, tangan kiri terluka. Entah terluka karena pisau atau karena benda tajam lainnya. Maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh tangan kiri. Organ tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini saling peduli. Bukannya cuek, ini toh penderitaan tangan kiri, ngapain saya ikut merasakan? Tidak seperti itu, tapi ikut merasakan. Tetapi hanya ikut merasakan saja belum cukup, harus ada upaya. Makanya ketika tangan kirinya terluka, tangan kanan mulai memberikan obat. Merawat tangan kiri yang terluka. Dan berusaha melindungi tangan kiri supaya tidak tambah terlukai. Itulah wujud dari belas kasih karuna.
Dengan cara yang sama, ketika tetangga kita sedang menderita atau saudara kita sedang menderita, hati kita tergerak dengan penderitaan yang dialami orang tersebut. Maka kita berusaha untuk menolong, membantu, supaya penderitaan tersebut berkurang atau kalau bisa lenyap. Itulah praktik karuna. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus bisa merasakan, harus berusaha untuk bisa mengerti satu sama lain. Supaya kita bisa menumbuhkan kualitas-kualitas baik seperti karuna ini. Maka kita harus merenungkan bahwasanya semua orang, semua makhluk menginginkan kebahagiaan dan juga menolak penderitaan. Dengan melakukan perenungan ini, maka kita akan berusaha untuk mengendalikan diri. Berusaha untuk tidak membuat orang lain menderita. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain bahagia. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain, paling tidak jangan buat mereka menderita karena kita. Paling tidak jangan menyebabkan orang tersebut menderita karena perbuatan yang kita lakukan. Kalau belum bisa membuat orang lain bahagia, belum bisa menolong orang lain, paling tidak jangan membuat mereka menderita atau jangan membebani mereka. Dalam hal anak misalnya, praktik anak terhadap kewajiban anak terhadap orang tuanya. Kalau misalnya belum bisa membantu orang tua, belum bisa membantu pada orang tua, paling tidak jangan membuat orang tua menjadi terbebani karena anak. Jadi harus berpikir demikian. Kita harus senantiasa berpikir bahwasanya semua makhluk menginginkan kebahagiaan dan menolak penderitaan. Karena dengan berpikir seperti itu, kita akan berusaha membiasakan diri untuk mengontrol jasmani kita, mengendalikan jasmani kita supaya apa yang kita lakukan beserta mengontrol apa yang kita ucapkan supaya apa yang kita ucapkan itu tidak membuat orang lain menderita. Apa yang kita lakukan juga tidak membuat orang lain menderita. Kalau misalnya kita melihat orang lain mengalami penderitaan, maka apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan adalah membantu meringankan penderitaan orang tersebut. Kalau misalnya belum bisa membantu, paling tidak jangan membuat orang tersebut menjadi tambah terbebani. Nah, itulah praktik dari karuna. Praktik karuna ini adalah praktik kepedulian. Kita peduli terhadap sesama. Bahkan kalau di dalam agama Buddha, karuna ini adalah apamanya. Artinya objeknya tanpa batas. Tidak hanya orang-orang terdekat kita saja. Tidak hanya sesama manusia saja. Tetapi juga kepada semua makhluk tanpa kecuali. Bahkan kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki teman atau tetangga yang tidak peduli, tidak baik kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian seharusnya jangan bersikap acuh kepada mereka. Tunjukkan kepedulian itu dan bersikaplah baik kepada mereka. Karena itu adalah wujud dari karuna juga. Bantulah mereka yang membutuhkan. Kepedulian ini bukan hanya sesama manusia, termasuk sesama binatang juga harus kita lakukan. Kepada semua makhluk tanpa kecuali. Kita memiliki kepedulian, maka kita akan hidup bahagia. Termasuk kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar.
Bagaimana caranya supaya kita bisa peduli terhadap lingkungan sekitar? Kita harus ingat prinsip tadi. Semua makhluk tidak ingin mendapatkan penderitaan dan semua makhluk ingin bahagia. Maka kita akan berusaha melakukan upaya yang tidak menyebabkan orang lain menderita. Dalam hal lingkungan, kita bisa melatih diri untuk tidak mengotori lingkungan, senantiasa membersihkan lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, hidup bersih, tidak menebang pohon sembarangan. Itu adalah praktik-praktik yang berdasar pada karuna. Praktik-praktik demikian memang kadang-kadang terlihat sederhana, tapi kalau yang sederhana itu kemudian dikembangkan lagi dan lagi, bawita bahuli kataya, yani kataya, watu kataya, itu akan membuat seseorang menjadi terbiasa. Karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang kecil, yang sederhana, maka ketika berhadapan dengan sesuatu yang besar, orang tersebut akan bisa melakukannya. Orang tersebut akan rela melakukan praktik-praktik yang lebih besar lagi. Maka praktik yang sekecil apapun perbuatan baik itu harus senantiasa dikembangkan lagi. Terutama dalam hal praktik kepedulian ini. Kita harus peduli kepada sesama manusia, pada teman, saudara, dan juga peduli pada makhluk lain, binatang, dan lain sebagainya. Dan juga peduli pada lingkungan kita. Karena ketika kita peduli kepada mereka, orang lain juga akan peduli kepada kita. Pada dasarnya apa yang orang lain lakukan kepada kita, itu adalah cerminan dari apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau kita baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan baik kepada kita. Maka sebagai akibatnya apa? Kita akan memiliki banyak teman, banyak relasi, banyak hubungan baik. Sehingga kemudahan-kemudahan hidup akan kita dapatkan. Itulah pentingnya dari praktik karuna. Kita berusaha menyelamatkan atau membuat orang yang menderita menjadi tidak menderita. Kita berusaha mengurangi penderitaan yang dialami oleh orang lain. Itulah praktik karuna. Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai karuna, welas asih. Semoga apa yang saya sampaikan di sini memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, sehingga nanti bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena Dhamma ini bukan hanya teori, tetapi juga praktik. Oleh sebab itu, setelah selesai nanti, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memulai untuk mempraktikkan karuna ini, memulai untuk membantu meringankan penderitaan orang lain. Karena ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mulai peduli, maka orang lain juga akan peduli pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.